Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah kajian rutin kita setiap minggu insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di majelis online ini. Kemudian diberi kesempatan, diberi kemudahan oleh Allah, ya, diberi kesehatan insyaallah, mudah-mudahan kita semua sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik kita pada pagi ini adalah sunnah hidup ketika tua, ya. Nah, mungkin kita nih semua sudah kategori tua, ya, yang hadir di sini gitu, ya. Cuma mungkin kita nggak sadar. Untuk kajian kita pagi ini ada berapa ayat sebenarnya dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kehidupan tua ini, ya. Tapi kita akan masuk dengan surat Ar-Rum 54 dan ada beberapa hadis, ya. Nah, surat Ar-Rum 54 Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu lazi khalaqakum min daf'in, ya. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, tsumma ja'ala mim ba'di daf'in quwatan, dan sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, tsumma ja'ala mim ba'di quwatin daf'an, dan sesudah kuat itu menjadi lemah, ya. Jadi tadi sesudah lemah itu menjadi kuat, dan sesudah kuat itu menjadi lemah. Lalu apa kata Allah? Wa syaibatan, dan beruban, dan beruban. Yahluku mayasha, ya. Allah dia menciptakan apa yang dia kehendakinya. Nah, artinya itu adalah fitrah kita sebagai manusia. Wa huwal alimul qadir, dan Allah lah yang Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Jadi bahwasanya kehidupan tua itu, ya, itu sudah fitrah, ya, sudah kehendak Allah, ya, yang ditetapkan Allah untuk manusia. Ya, tidak bisa ditolak. Nah, yang berikutnya, ya, hadis, ya, riwayat Ahmad, Muslim, Tirmizi, ini hadisnya cukup masyhur, ya, kalau boleh kita katakan banyak hadisnya. Apa kata Rasulullah, ya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaikh, ya, as-syaikh, ya, orang tua itu, ya, as-syaikhu yakbar, orang yang sudah tua, wa yad'uf jismuhu, ya, wa qalbuhu, yang mana dia itu, ya, lemah badannya dan juga lemah mentalnya, ya, qalbuhu, akalnya itu lemah, ya. Tapi kata Rasulullah, sabun ala hubbis natain, ya, tetapi mencintai atau masih muda, sabun itu masih muda, ya, masih bersemangat, ya, atas, ya, dua kecintaan. Apa itu? Hubbil hayah wa hubbil mal, ya, cinta kepada kehidupan, ya, wa hubbil mal, dan cinta kepada harta. Nah, jadi kalau kita pahami, ya, tadi Allah sudah menyatakan, ya, orang tua itu pasti dia akan melemah. Nah, dalam hadis ini dikatakan bahwasanya
sudah dia lemah, tapi dia masih ada dua kecintaan. Ya, keinginannya tetap tinggi gitu. Ya, walaupun akalnya lemah, tubuhnya lemah, yaitu cinta kehidupan dan cinta harta. Nah, ini jadi masalah ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua ya. Jadi kalau kita kuat ya, lalu ada keinginan terhadap sesuatu, mungkin bisa kita kejar gitu ya. Tetapi kalau kita sudah lemah akal, ya lemah badan juga, melemah dia. Tapi keinginan itu tetap ada gitu ya. Nah, maka ini akan menciptakan masalah. Ya. Jadi itu pembahasan kita pada pagi hari ini ya. Nah, sekarang bayangkan ya, keadaan tadi itu tidak dipahami oleh kebanyakan manusia pada saat sekarang. Ya. Nah, itu yang kita lihat di dalam kehidupan kita ya. Banyak manusia ketika tuanya karena tidak memahami hakikatnya sebagai manusia yang dibikin lemah oleh Allah ketika mereka tua gitu ya. Ya, kemudian tetapi mereka masih punya keinginan, maka banyak mereka yang tidak hidup sesuai dengan sebagaimana yang diterapkan oleh syariat Islam. Nah, kalau kita ketika tua ini tidak menjalankan kehidupan dengan syariat Islam, maka dikhawatirkan kita tidak akan mendapatkan yang disebut dengan husnul khotimah. Nah, setiap sebentar kita berbicara semoga kita husnul khotimah, semoga husnul khotimah. Tapi kita tidak menjalankan hal-hal yang akan membawa kepada husnul khotimah, maka kita tidak akan sampai kepada husnul khotimah. Baik, kalau kita lihat ya faktanya, sebagaimana juga yang difirmankan oleh Allah dan juga dikatakan oleh hadis, ada beberapa fakta permasalahan hidup kita ini ketika tua. Yang pertama itu apa? Ya, yang pertama badan melemah. Ya, udah jelas badan melemah. Amati kata adanya penuaan. Ya. Yang kedua faktanya apa? Angan-angan tentang hidup tetap tinggi. Ya, atau karena ini sudah terbiasa, sudah terbiasa kita punya angan-angan sejak muda tuh kita punya angan-angan. Ya. Tapi ketika tua dia tidak hilang. Nah, di sini kita harus paham ya. Nanti kita akan berbicara, kita kembalikan kepada akidah Islam. Ya, bagaimana angan-angan ini sebenarnya ya, sesuai dengan akidah Islam. Kemudian apa? Kematian itu makin dekat. Nah, kematian itu makin dekat. Ya, udah jelas itu faktanya. Ya. Nah, yang jadi masalah apa? Ketika badan melemah, ya, angan-angan hidup makin tinggi, gitu ya, kematian makin dekat. Nah, amal soleh masih kurang. Sementara hakikat kehidupan kita ini nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hal ini, fakta ini tidak kita bicarakan kembali kepada akidah Islam, ya, maka kita akan mempunyai pemahaman yang salah. Kalau kita mempunyai pemahaman yang salah, maka kita akan bertingkah laku yang salah. Mari kita lihat, ya, tidak sedikit manusia, ya, karena tidak memahami hakikat tadi atau faktanya tadi, ya, dalam hidup tuanya, ya, menyangka masih bisa muda lagi ya, atau tidak sedikit dari manusia yang menghabiskan hartanya ketika tua untuk membeli obat awet muda, ya, atau obat biar kelihatan muda kembali. Sementara itu adalah fakta ya, menua dan melemah. Ya. Bahkan tidak sedikit yang mereka memaksa berolahraga seperti anak muda. Ya, olahraga seperti anak muda. Dan ini bukan, mungkin para dokter juga tahu, tidak sedikit orang-orang ya meninggalnya itu yang tadi tujuan kita tadi adalah meninggal dengan husnul khotimah ya. Ya, meninggalnya tidak dengan membaca kalimat tauhid di tempat tidur, tetapi meninggal di lapangan ya, di lapangan badminton sambil teriak smash, misalnya seperti itu, dan itu ada gitu. Ya. Karena tidak memahami fakta hidup ketika tua. Dan insya Allah Islam ada mengatur itu. Nah, ada hadisnya.
Nanti kita akan bahas. Lalu juga tidak sedikit ya ketika tua ini mereka masih ingin kelihatan seperti anak muda. Apakah dengan mencabut uban atau mengecat ubannya gitu ya, seperti warna aslinya lagi gitu, biar disangka tidak beruban oleh manusia. Sementara dalam Islam sendiri tua itu harus diperlihatkan malah sebenarnya, harus diakui. Ya, karena tujuan kita itu adalah untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan lebih lanjut lagi kita lihat ya, karena tidak memahami hakikat ketika tua ini ya, dan itu akan berakibat fatal di dalam kehidupan gitu ya. Mereka tidak mau dibilang tua. Ya. Malah sebagian masih ingin dibilang muda. Atau ingin dibilang cantik atau ganteng ya. Ya. Tadi saya bilang bahwasanya dalam Islam malah disunahkan kita untuk kelihatan tua malah sebenarnya. Ya, tujuannya itu agar kita sadar diri dan tawaduk kepada Allah Ta'ala. Kita tuh tidak boleh menipu diri sendiri. Dan itu adalah akidah Islam sebenarnya. Berikutnya lagi juga kita lihat tidak sedikit dari orang yang tua ya, ketika diajak berbicara kepada kematian malah tersinggung. Ya. Malah menyangka kita menyuruhnya cepat mati misalnya, atau mungkin ya di sebagian kita juga gitu ya. Ya. Jangankan orang tua ya, kalau kita pahami untuk mengingat kematian harus lebih sering. Yang muda saja kita harus sering-sering ya, bagi yang muda saja harus sering-sering untuk mengingat kematian gitu. Bahkan itu adalah sebagai obat. Nah, semua tadi contoh-contoh tadi itu adalah dikarenakan pemahaman yang salah. Ya. Dan pemahaman yang salah ini memang karena kita jauh dari Islam. Atau juga pemahaman yang mana ketika kita muda ya, tidak sedikit kita berpikiran bahwasanya kita tuh tidak akan pernah tua, tidak mungkin keriput di wajah, ya, atau tua itu tidak pernah datang, ya, atau kita tidak mungkin akan melemah karena saking kuatnya tubuh kita ketika muda, kayaknya sehat-sehat saja, gitu ya. Ya, tidak sedikit yang berkata bahwasanya saya ini mungkin ya ketika diajak dakwah dulu ketika muda, saya nanti sudah tua sajalah berdakwah. Sementara atau tua sajalah ketika beribadah ketika tua saja. Nah ya, jadi ketika tua nanti saya akan memperbanyak ibadah gitu. Nah sementara kata Rasulullah pergunakanlah ya khamsan qabla khamsin ya, 5 sebelum 5 itu salah satunya adalah sababaka qabla haramik ya, masa mudamu sebelum tuamu. Disuruh Rasulullah untuk mempergunakannya itu adalah untuk beribadah gitu. Ya, jadi masa muda itu harus diisi dengan beribadah gitu. Jadi bukan untuk dunia ya, bukan untuk dunia. Tapi kesalahannya itu adalah bahwasanya namanya beribadah, taat kepada Allah ketika tua. Nah, malah ketika tua itu kita baru mulai beribadah, ya, baru mulai kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini kita rasakan dari sebagian kita ya, termasuk saya juga ya. Ketika tua ini baru kita memahami agama ini, itu lebih berat dibandingkan ketika kita muda gitu. Ya. Itu lebih berat dibandingkan ketika kita muda. Karena itu tadi, kita itu secara fitrahnya melemah. Oleh karena itu, jamaah online rahimakumullah, ya, mari kita berangkat dari akidah Islam untuk memahami bagaimana sunnah kehidupan ini ketika tua. Ya. Dan itu pemahaman akidah Islam ya, itu berbicara untuk apa kita hidup, dari mana kita hidup, dari mana kita datang, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan kembali sesudah mati. Nah, itu yang disebut dengan ya sudah kita pelajari sebelumnya sebagai Uqdatul Kubro ya. Yang mana jawaban dari pertanyaan ini akan menjadi akidah atau pemahaman. Nah, jawaban ini juga akan menjadi landasan berpikir.
ya, landasan kita berpikir dan kaidah berpikir dari seluruh tingkah laku kita, termasuk ketika kita sudah tua. Karena apa? Pemahaman yang salah tentang permasalahan ini akan menghasilkan tingkah laku salah. Dan itu salah yang sangat lama dan salah yang berbahaya, ya. Dan banyak contoh kehidupan. Sebagai ibroh saja, ya. Sebagai ibroh saja. Ada seseorang, ya, seorang yang punya, nanti kata, kehidupannya itu sukses lah, istilah dalam anggapan dia. Kenapa? Karena pemahaman akidah itu tadi kita ini adalah untuk hidup sukses. Ya, tapi dia bercerita seperti ini karena ada permasalahan. Nah, ya, permasalahannya itu anaknya tersebut karena dia sibuk bekerja, akhirnya anaknya dengan keadaan dunia pada saat sekarang ini tidak dididik dengan Islam, akhirnya narkoba. Ya, akhirnya narkoba. Nah, ini para dokter mungkin tahu bagaimana efek buruk dari narkoba, ya. Nah, karena narkoba, ya, itu dia diobati, dia karena orang sukses, orang kaya dan segala macam, dan beliau lebih tua daripada saya, udah jelas lebih tua daripada kita di sini, gitu. Ya, diobati sampai dimasukin pesantren segala macam, apa namanya itu, diterapi dan segala macam, ya. Nah, keluar dari sana sembuh, ya, sembuh. Tapi namanya narkoba, seorang yang terkena narkoba itu tidak bisa sehat sebagaimana biasanya. Nah, apa katanya? Katanya, ya, yang umur sudah mendekati 60 tahun, tidak ada gunanya saya kerja selama ini. Kenapa? Gitu? Dia sebenarnya bekerja berpikir untuk anaknya. Nah, coba bayangkan, kita sudah hampir umur 60 tahun. 60 tahun itu hidup sebentar lagi selesai. Udah. Ya, kita ini juga hidup sebentar lagi selesai. Ya, karena pemahaman yang salah, akhirnya menjawab, nggak ada gunanya saya kerja. Nggak ada gunanya saya hidup, boleh bilang sampai seperti itu. Karena hidupnya buat dia itu hampir seluruhnya itu adalah untuk bekerja. Ini dikarenakan pemahaman yang salah tadi, ya. Dari menjawab pertanyaan dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana kita hidup setelah kita mati. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari, ya, tentang jawaban ini, bahwasanya kita datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan itu hubungannya adalah dengan sebelum kita lahir di dunia ini. Kita datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan kemudian untuk apa kita hidup? Kita hidup di sini adalah untuk taat kepada Allah, untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Dan hubungannya itu adalah kemana kita akan pergi setelah mati, itu adalah dengan akan kembali kepada Allah, akan ada yang disebut dengan penghisapan. Ada kehidupan setelah kehidupan di dunia, ada kehidupan akhirat, ya, kehidupan yang sesungguhnya. Nah, berdasarkan, ya, akidah ini, ya, berdasarkan pemahaman ini kita akan paham, ya, datang dari Allah, hidup ini hanyalah untuk Allah, ya, dan kita akan kembali kepada Allah. Maka kehidupan tua itu adalah untuk menyadari, nah ini yang paling penting, ya, untuk menyadari bahwa kita ini sebentar lagi akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan harus bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah Taala, ya. Jadi konsekuensi dari akidah tadi, kalau kita memahami, kita ini, ya, kehidupan tua ini dibikin lemah oleh Allah, ya, ya, untuk menyadari kita akan bertemu dengan Allah dan harus bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Ya, dan kita makin melemah, nih, mungkin, ya, para dokter, ya, atau yang paham tentang fisiologi manusia, ya, kita makin melemah. Makin melemah kan sebenarnya kan setiap sel-sel itu tuh, ya, penuaan itu kan sebenarnya mati sedikit-sedikit, ya. Fungsinya makin lama makin berkurang, ya. Ya, nanti kita ini sudah dikasih tanda nih sama Allah, gitu. Jadi kita makin melemah, waktu makin sedikit. Nah, permasalahannya yang ada,
keinginan terhadap dunia makin tinggi. Nah, ya, makin tinggi. Masih tetap ada, gitu kan, seperti itu. Tetap ada, ya. Bukan makin tinggi, tetap ada. Keinginan dunia tetap ada. Ini kan cobaan ini. Ya, udah makin melemah, waktu makin sedikit gitu. Masih diuji dengan keinginan terhadap harta dan dunia, ya. Maka harus menjadi kesadaran, ya, bagi orang tua untuk waspada dengan keadaan ini. Lemah, ya, waktu makin sedikit, ya, nanti akan dimintai pertanggungjawaban, ya, akan dimintai pertanggungjawaban, tapi masih ada keinginan. Nah, maka harus waspada dengan keadaan ini, ya. Kalau kita waspada, kita akan mempunyai pemahaman yang jelas akan hakikat keadaan kita sebagai orang tua. Sehingga apa? Sehingga kita mempunyai strategi untuk bisa mencapai akhir yang baik tadi atau husnul khotimah tadi. Ini konsekuensi dari ibadah. Ini yang harus kita pahami. Ya, kita harus, ya, memahami hakikat keadaan kita kepada tua. Waktu makin sedikit, seperti itu, ya. Tapi ada ujian yang lain. Jadi kita tidak boleh mengikuti apa yang kita rasa aja, mentang-mentang kita sudah tua, gitu ya, tidak ada yang melarang lagi mungkin. Ya, sementara agama itu yang melarang sebenarnya. Tapi mungkin karena anak nggak berani yang melarang, gitu ya, lalu kita mengikuti apa yang ada dalam hati kita, itu tidak, itu yang berbahaya. Itu tidak akan mencapai kita husnul khotimah tadi. Nah, artinya apa? Cara hidup, ya, cara hidup, ya, cara kita bersikap itu tidak bisa lagi sama dengan cara kita ketika muda. Harus berubah mau tak mau, ya. Ya, jangan ada lagi panjang angan-angan misalnya, bisa balik lagi seperti muda, itu nggak akan ada cerita, ya, nggak akan ada cerita bisa balik lagi ke muda. Nah, dalam sabda Rasulullah, ya, jadi tidak ada masalah kita bertambah tua, gitu ya, tetapi sebagaimana sabda Rasulullah, bahwasanya yang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya dan amalnya juga makin banyak. Nah, ini yang kita inginkan. Oke, mari kita lihat, ya, atau mari kita analisa, ya, kapan disebut sebagai manusia itu sebagai orang yang sudah tua. Nah, menurut Imam Al-Qurtubi, sebagaimana dalam Al-Quran juga, bahwasanya orang tua itu adalah orang yang telah melewati 40 tahun. Ya, 40 tahun. Nah, fakta fisiologis juga, ya, mungkin, ya, bisa kita lihat, ya, para dokter lebih tahu bahwasanya umur 40 tahun tersebut, ya, apa yang dimakan oleh manusia itu tidak lagi berubah, ya, secara maksimal untuk pertumbuhannya. Dalam arti kata, ya, manusia itu boleh dibilang berhenti tumbuh lah, ya. Ya, tubuh itu mulai mengalami yang disebut dengan proses penuaan. Ya, uban mulai tumbuh, ya, penglihatan mulai kabur, ya. Saya mulai tersinggung tuh ketika tanya, Bapak umurnya berapa? Segini, berarti Bapak positif berapa kacamatanya, gitu. Kacamata baca yang nggak pernah kita sangka, gitu ya, seperti itu, ya. Gigi mulai sensitif, ya, lalu mulai retak satu persatu dan penyakit mulai muncul satu persatu. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, ya. Wa man nu'amirhu nunakishu fi khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya akan kami kembalikan dia kepada asal penciptaannya dari mulai nol, ya. Kemudian jadi 40 itu udah nyampe di atas tuh puncak, terus turun ke bawah dia lagi. Nah, jadi kapan disebut dengan tua? Umur 40 itu kita sudah, ya, lewat 40 disebut sudah mulai tua. Ya. Nah, Rasulullah juga bersabda, ya, kalau berarti sudah 40 kan berarti kita sudah harus siap-siap. Rasulullah itu menyatakan, a'maru ummati, ya, umur umatku mabaina sittin, ya,
antara 60 ila sab'in sampai 70. Wa qaluhum ma yajuzu zalik, dan sedikit dari mereka yang melebihi itu. Jadi umur kita itu 60 sampai 70. Ya. Saya insya Allah sebentar lagi 50. Ya. Lagi sedikit lagi 50. Berarti 50-60 ya. Dan ya penyakit lah pasti ada, udah mulai kan seperti itu ya. Nah, berarti kita sebentar lagi akan bertemu dengan Allah. Maka kita perlu memahami sunnah apa saja yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama, ya, yang pertama itu jangan menipu diri sendiri. Nah, ini yang paling penting. Jangan menipu diri sendiri. Bagaimana apa yang disebut dengan menipu diri sendiri? Itulah menyangkal ketuaan. Ya, bagaimana caranya ya? Masih ingin kelihatan sama seperti anak gadis, ya, atau masih ingin ya tersinggung dipanggil ibu, tante gitu, masih pengen dipanggil uni, karena panggil nenek malah nanti tersinggung dipanggil nenek. Jangan menipu dari diri sendiri ya, jangan menyangkal ketuaan. Ya kalau yang buat bapak-bapak itu ya masih ingin dipanggil abang ya, sama nauzubillah, sementara itu seumur anak mereka. Ya, nyatakan diri kita ini tua. Ya. Kenapa? Tujuannya adalah untuk tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau kita ingat kita itu tua, kita tuh akan merendahkan hati, ya, merendahkan hati gitu ya. Menundukkan hati kita ya agar makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar makin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka dalam Islam dalam Islam ya dilarang itu ketika kita ada uban ya, dilarang untuk mencabutnya. Dilarang untuk mencabutnya dalam sebuah hadis ya. Banyak hadis ya, Rasulullah itu menyatakan la tantifu syaiba, ya. Janganlah kalian mencabut uban ya. Kata Rasulullah apa? Illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Sesungguhnya uban tersebut akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Nah, dalam hadis yang lain bahwasanya setiap satu tumbuh uban dia akan menghapus dosa. Ya. Jadi uban itu diperlihatkan, ya, tidak boleh dicabut. Nah, termasuk juga larangan untuk mengecat uban tadi sama dengan warna aslinya, ya, dengan warna hitam, ya, sama dengan warna hitam gitu ya. Dan ini diambil oleh para pendapat ulama, ya, karena tidak semua manusia berwarna hitam, maka sama dengan rambut aslinya. Jadi ada orang mengecat uban sama dengan rambut aslinya, maka itu diharamkan. Apa kata Rasulullah? Mereka tidak akan mendapatkan bau surga. Nah, ini ya menyatakan diri tua. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama. Ya, contohnya nih, ini dan termasuk buat kita semua, buat bapak-bapak maupun ibu-ibu. Ya, dalam kitab Asyuti ya, Ibnu Abbas radhiyallahu an itu dia berkata al-asya alamatil mu'minin wa sunnatil anbiya. Bahwasanya ya memperlihatkan diri tua itu ya dengan cara bertongkat ya. Bertongkat adalah tanda orang beriman dan sunnah para nabi. Jadi kita nih nggak ada masalah gitu mulai pakai tongkat itu. Ya. Untuk memperlihatkan kita ini tua gitu. Tapi bukan ditua-tuakan, tapi poinnya itu adalah bahwasanya tidak menolak tua itu yang ini. Ya. Nah, ini tongkat ini sunnah ya. Nanti mungkin kita bisa ceritakan ya hikmahnya dalam kehidupan nyata. Nah, dalam kitab Bustanul Arifin ini taman bagi orang-orang yang arif ya. Itu Imam Syafi'i ya. Itu ketika beliau masuk umur 40 tahun beliau pakai tongkat. Lalu orang-orang tanya sama beliau, ya Tuan Guru ya Syekh gitu ya. Apakah kenapa antum pakai tongkat ya kan? Apakah antum sakit? Kan seperti itu ya. Nah, Imam Syafi'i menjawab bahwasanya saya memakai tongkat ini
untuk ingatkan saya perjalanan saya yang sudah hampir tamat. Nah, itu tadi, sudah hampir tamat. Ya. Jadi biarlah kata Imam Syafi'i, aku senantiasa ingat kini aku sedang berjalan menuju akhirat. Jadi bertongkat itu ya bukan memperlihatkan suatu keburukan, tidak gitu. Nah, ada yang menjadi masalah ya buat orang-orang tua ya, ketika mereka tua itu tidak mau bertongkat karena tidak mau kelihatan tua gitu, lalu memaksakan diri berjalan. Nah, ini terjadi kepada ibu saya sendiri. Saya sudah bilang, Bu, bertongkatlah gitu ya, Mama bertongkatlah. Dan itu sudah berapa bulan yang lalu ya, beliau jatuh karena bukan apa-apa, karena badan itu memang sudah lemah, jatuh. Sekarang baru mulai bertongkat sejak jatuh itu sebenarnya jadi pelajaran ya. Kita itu melemah harus kita sadari. Nah, ya maka kita perlihatkan diri kita itu ini ya, tua tadi itu seperti itu ya. Maka ya ada larangan untuk memaksa diri ini ketika tua mengerjakan sesuatu yang di luar kemampuan ya. Nah, dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, silakan nanti dilihat kalau ya, itu dari Anas radhiyallahu an ya, bahwasanya Nabi SAW melihat ada orang tua renta yang dipapah oleh kedua anaknya berjalan. Ya. Rasulullah bertanya gitu, mabalu haza, ngapain ini orang seperti ini, maksudnya jalan. Lalu kata orang-orang di sana itu, nazaro ayamshi ya. Beliau itu katanya, Syekh ini bernazar untuk berjalan kaki ke Mekah. Apa kata Rasulullah? Ya, Allah tidak membutuhkan orang ini untuk menyiksa dirinya. Nah, lalu Rasulullah menentukan orang itu naik unta tunggangan ya, atau naik tunggangan lah pokoknya. Apa maksudnya? Bahwasanya nazar itu kan wajib ya dilaksanakan. Ya, dia kalau nazar yang akan menyiksa dirinya itu tidak wajib, malah dilaksanakan. Nah, jadi dilarang kita untuk memaksa diri di luar kemampuan. Ya. Jadi orang yang memaksa diri di luar kemampuan itu karena tidak memahami dirinya itu melemah dan tua. Ini permasalahan ketika tua. Nah, kalau kita sudah paham ya bahwasanya kita tuh lemah, ya kita tuh melemah, maka yang berikutnya itu adalah kita meminta bantuan kepada anak kita, atau paling kurang ya memberitahu kepada mereka. Nah, ini yang jarang atau mungkin tidak ada pada umat Islam pada saat sekarang ya. Mulai berkurang ya. Memberitahu kepada anaknya, nanti kalau papa atau mama uzur itu adalah kewajiban kamu. Ya, ini adalah kewajiban kamu, itu adalah sunnah yang harus dilakukan. Karena ada perintah dari Allah buat manusia untuk menjaga orang tuanya ketika uzur. Ya. Nah, ini juga termasuk kenapa saya mau membahas ini. Tidak sedikit dari orang-orang tua ya yang hidup sendiri aja tanpa anaknya. Ya, hidup sendiri sementara anaknya entah di mana-mana ya. Tidak mau dijaga juga oleh anaknya, istilahnya seperti itu. Sementara itu adalah sunnah Islam ya. Kita ingin mengantarkan orang tua kita husnul khotimah, ya, maka harus ada anak yang akan mengingatkan kita kepada husnul khotimah. Nah, sama juga kita ingin kita husnul khotimah ya, anak kita yang akan menjaga kita. Nah, ini sunnah berikutnya ketika kita makin tua. Jadi sekarang ini ya belum uzur bilang, nanti kalau papa uzur atau mama uzur, kewajiban kamu untuk menjaga papa mama. Ya, kalau papa sakit segala macam, nanti dia kasih ingat, kasih tahu gitu. Ya, mereka nggak tahu itu gitu. Mereka nggak paham itu, dikasih ingat kepada mereka. Papa sakit, uzur, sudah mau menjelang sakaratul maut gitu ya kan. Kamu yang membimbing ya syahadat papa, kalimat la ilaha papa. Nah, kalimat la ilaha mama. Ini sunnah berikutnya. Ya, karena memahami kita lemah. Berikutnya, jamaah online rahimakumullah, ya, kita harus mempersiapkan diri kita kepada kematian. Nah, ini ya, mempersiapkan diri kepada kematian. Rasulullah SAW bersabda, ya,
uh, Rasulullah bersabda seperti ini ya. Al-qaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Ya. Orang yang cerdas tersebut adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Orang yang cerdas, al-qais. Ya. Sementara wal ajizu, orang yang bodoh, ya, man atau ba'a nafsah, ya, itu orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya, ya, tamanna 'alallah, dan berangan-angan kepada Allah. Ya, jadi maksudnya adalah bahwasanya mempersiapkan diri ini adalah mengoreksi diri kita pada waktu di dunia ini. Ya, menghisap diri kita, menghitung-hitung amal kita, ya, di dunia ini, kita ini sudah sampai di mana nih kedudukannya. Nah, pertanyaannya, apakah di antara jamaah semua sudah ada ya tabel ya selama umur yang jelita jelang 50 tahun katanya. Ya, sudah ada tabel. Saya ini selama hidupnya ngapain saja. Ya, lalu nanti saya sesudah mana amal kebaikan saya apa saja, amal keburukan saya apa saja, habis waktu saya apa saja. Yang amal baik itu nonton TV nggak masuk amal baik ya, karena itu pekerjaan mungkin bisa jadi haram ya, pekerjaan mubah bisa jadi haram. Karena pekerjaan mubah itu tidak ada timbangannya di kitab amal. Ya, yang mubah-mubah, mungkin kita lebih banyak mubah. Ya, pekerjaan mubah. Ya, misalnya mencari nafkah mubah ya, bukannya apa-apa, karena kita digaji dengan itu. Jadi mencari nafkah yang tidak dibayar, kita bekerja tidak dibayar, itu jadi amal soleh ya. Nah, ini kita hitung gitu. Ya, ini sama kayak kita. Ya, kita misalkan dikasih Allah uang, atau dikasih bos kita uang, lalu diminta pertanggungjawaban, terus kita bikin laporan ya, kemana ini perginya uang, kan seperti itu. Nah, sama gitu. Kita dikasih waktu, ya. Kita dikasih waktu ya. Waktu itu sama dengan uang sebenarnya. Ya. Kita dikasih waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diminta pertanggungjawaban dengan amal soleh. Ya. Dan waktu yang jadi sedihnya waktu itu ya, makanya Masya Allah ya, dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu, dan seterusnya. Ya, manusia itu ya demi waktu manusia itu berugi, kata Allah. Kenapa merugi ya? Waktu ini, kalau kita dikasih kayak 1 juta, ya, waktu ini ya, ya itu habis setiap detiknya. Ya. Coba 1 juta itu diambil 1000 secara terus menerus. Kalau waktu tersebut kita gunakan untuk amal soleh, ada nilainya. Waktu tersebut ya tidak kita gunakan untuk amal soleh, untuk mubah, nggak ada nilainya. Sementara dia habis terus setiap detik. Ya. Kasih modal ya Allah waktu gitu kan. Lalu kalau waktu tersebut dikerjakan untuk amal keburukan, maka dia akan menjadi timbangan dosa. Ya. Nah, maka ya, mempersiapkan diri dengan kematian itu adalah dengan menghisap diri. Sampai di sini ini kita ini sudah melakukan apa saja. Nanti kira-kira kadang kita di akhirat itu yang menghisap itu diterima Allah atau tidak. Karena kalau kita tidak melakukan ini, kita tidak akan pernah tahu. Kita akan berangan-angan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyangka kita ini paling kurang ikut pengajian kita, ya tetap insya Allah Allah akan mengampuni saya, misalnya seperti itu. Sementara itu adalah masalah mizan, masalah timbangan. Nah, itu sunnah berikutnya ya, mempersiapkan diri kepada amal kematian. Nah, berikutnya adalah memperbanyak amal soleh ya, amal taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah, khairun nas ya, sebaik-baik orang adalah man tala umruhu, yang panjang umurnya, wa hasuna amaluh ya, dan amalannya baik. Nah, agar kita mempunyai amalan baik, tentu dia amalan yang sesuai dengan syariat. Ya, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Jadi syarat amal itu ada 2, ikhlas dikerjakan karena Allah Ta'ala. Lalu dia itu ihsan ya. Ihsan ini sesuai dengan syariat. Ya, jadi banyak orang bilang ikhlas gitu ya, tapi tidak sesuai dengan syariat, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, syarat amal soleh itu 2, ikhlas dan ihsan.
Nah, permasalahannya untuk tahu bahwa amal itu adalah sesuai dengan syariat, kita perlu talabul ilmi ya, mencari ilmu. Nah, maka ya ada kewajiban kita untuk memahami agama. Jadi ketika tua ini ya mungkin dilebihkan oleh Allah, mungkin badan melemah segala macam, tapi waktu ya, atau mungkin harta ya, maka ya habiskan harta itu untuk mencari ilmu. Karena apa? Itu tadi, kita ingin mengumpulkan amal soleh ya, cari ilmu agama maksudnya ya. Nah, karena apa? Ada hadis Bukhari ya, Rasulullah SAW bersabda kayak gini, A'zarallah ya, illa imri'in akhara ajalah ya. Allah tidak akan menerima argumen kepada seorang Allah yang Allah tunda ajalnya hatta balaga sitin ya, hingga dia mencapai sittina sanah ya, hingga dia mencapai 60 tahun. Maksudnya apa? Kalau seorang sampai 60 tahun ya, lalu dia tidak paham agama, Allah tidak akan menerima apapun alasannya. Nggak paham nih agama. Karena nanti kita akan di yaumul hisab tuh, ketika Allah membuat satu judgment, ya, suatu penghukuman, kita akan berhujah. Maka ya, orang sudah sampai 60 tahun tidak memahami agamanya, Allah akan terima alasannya. Kenapa? Karena dia sudah dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun gitu. Dikasih kesempatan yang banyak ya. Ya, jadi kalau dia tidak mau memahami agama, tidak paham, maka Allah akan terima apapun alasannya. Nah, maka ya sunnah ketika tua itu adalah tetap ya mendalami ilmu agama ini ya, mendalami ilmu agama ini semaksimal mungkin. Ya. Nah, setelah kita dalami, yang kedua itu adalah dengan mendakwahkannya. Ya, mendakwahkannya itu adalah memberitahu kepada yang muda ya. Jadi contoh bagi yang muda dalam melaksanakan agama ini. Menjadi contoh bagi anak-anak kita dalam melaksanakan agama ini. Ya, dan itu juga akan memperkuat kita. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah ya. Yang menda'a ala khair, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, falahu mislu ajri fa'alih ya. Fa'alih ya. Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Jadi sudah kita talabul ilmi, ya, kita menjadi contoh, kita menerapkannya, lalu kita mengajak orang kepada Islam. Berikutnya adalah memperpendek angan-angan terhadap dunia ini. Ya, kata Rasulullah ya, yang paling aku khawatirkan itulah menimpa atas hambaku adalah dua hal. Panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Ya. Panjang angan-angan itu akan melupakan akhirat, dan mengikuti hawa nafsu itu akan menghalangi dari kebenaran. Sudah saatnya, atau sebaiknya, atau sudah seharusnya, dalam umur kita yang sudah dianggap tua ini, yang sudah akan dekat kepada Allah ini, nggak ada lagi angan-angan ingin berkeliling Eropa gitu ya. Angan-angan dunia maksudnya ya. Angan-angan akhirat itu harus. Ya, atau ingin punya mobil yang lebih mewah lagi. Nah, ini yang harus dikurangi ya, memperpendek angan-angan terhadap dunia. Berikutnya adalah ya mengurangi kecintaan terhadap harta. Ya, dalam sebuah hadis ya, Umar bin Khattab itu pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam. Ya, pertanyaan beliau itu adalah siapakah yang disebut orang berilmu? Ya, yaitu orang yang mengamalkan ilmunya ya, dan apa yang menghilangkan ilmu tadi, kenapa orang tersebut tidak mengamalkan ilmu tadi, yaitu sikap tamak atau rakus terhadap harta. Nah, mungkin kelebihan kita ketika tua ini mungkin diberikan oleh Allah kemudahan terhadap harta. Nah, permasalahannya harta tersebut kalau dikumpul-kumpulkan itu tidak akan ada manfaatnya buat akhirat kita. Ya, tidak akan ada manfaatnya buat akhirat kita. Sebagaimana sabda Rasulullah,
Yaqulul abdu, ya, hamba berkata, mali mali, hartaku hartaku, kata hamba tersebut, innama lahu min malihi, sungguhnya, ya, hartanya itu baginya adalah salasun 3. Ma'akal, apa yang dia makan, fa'akna, maka akan sirna. Aula bisa fa'ablah, ya, dan ia kenakan, dia akan usang. Au aqta, ya, apa yang dia kasih, ya, faqatana, ya, maka itulah harta yang sebenarnya ia kumpulkan, kata Rasulullah. Nah, selebih dari itu, sisa dari itu, ya, yang ditinggalkan kepada yang diberi kepada orang-orang yang dia tinggalkan, ya. Nah, kalau kita kembali kepada akidah, karena kita akan ditimbang, maka kalau kita mencari harta, ada semangat mencari harta ketika tua ini, niatkanlah harta itu untuk menjadi infak fisabilillah, menjadi modal kita di akhirat nanti, ya. Jangan berpikir untuk mengumpulkan harta, angan-angan tadi juga, ya, jangan dikumpul-kumpulkan gitu. Ya, infak fisabilillah, nggak apa-apa semangat mencari harta, tapi infak fisabilillah untuk menjadi timbangan amal soleh kita di akhirat nanti, ya. Nah, kalau berbicara, wah, ada sebagian orang tua ini saya kumpulkan untuk anak, saya kata itu, saya rasa itu tidak benar, ya. Kalau mau untuk anak, itu akan diberinya kepada anaknya. Tapi yang saya lihat kebanyakan orang tua itu adalah hawa mereka, hawa nafsu mereka hanya untuk sekedar mengumpulkan harta, ya. Merasa dia akan hidup selama-lamanya, ya, atau mungkin akan bisa beli obat untuk kembali modal, walau alam bisawab, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan.